Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa keberapa ini? Puasa ke Nggak ngitung. Nggak ngitung ya. Ya, 6 hari. hampir seminggu ya. Iya. Ini bagi sahabat-sahabat muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, jadi ini tayang perdana Akademi Puisi pada bulan puasa ini ya. Sebenarnya saya ingin membuat konten karena beberapa hari yang lalu, Selasa, jadi hari Selasa yang lalu, dunia sastra Indonesia kehilangan seorang tokoh sastra ya, yang sangat masyhur namanya, dan saya kira sahabat-sahabat yang berkhidmat di dunia sastra pasti ngerti semua. Beliau adalah Umbu Landu Paranggi. Jadi Pak Umbu Landu Paranggi ya. Namanya dari namanya udah puitis kalau Pak Umbu Landu Paranggi ini. Yang oleh media massa pada zamannya ini, yang saya maksud waktu saya belum lahir. Jadi itu saya lahir 77. Jadi saya lahir itu tahun berapa itu ya. Tapi kemarin saya baca itu pokoknya sebelum saya lahir itu, sebelum 77 itu, beliau ini sudah tidak di Jogja lagi. Nah, itu oleh media cetak pada waktu itu dijuluki sebagai Presiden Malioboro. Wah, jadi saya kepengin sebenarnya untuk menghormati apa yang sudah didedikasikan oleh beliau, Pak Umbu Landu Paranggi ini, untuk membuat konten untuk Akademi Puisi. Hanya saja memang situasi nggak memungkinkan karena saya wirawirya ke Pati Jogja. Ada satu hal yang mesti saya selesaikan. Di samping juga keterbatasan pengetahuan saya tentang beliau ini. Jadi saya mesti berhati-hati juga karena Pak Umbu, sebagaimana kita ketahui, memiliki lingkaran komunitas yang luas, yang dimana beberapa tokoh sastra maupun non sastra ya, jadi luasnya di bidang kesenian, ini pernah ngangsu kawruh kepada beliau ini ya waktu di Malioboro itu. Salah satunya ada Cak Nun, MH Ainun Najib. Ada yang generasi setelahnya yang ketemunya di Bali itu Mas Raudal Tanjung Banua. Ada Mas Tan Lioi, Mas Wayan Jengki Sunarta. Ya, saya tidak mengenal akrab dengan beliau-beliau ini. Hanya saja kalau tentang Umbu Landu Paranggi, saya kira yang lebih berkompeten, memiliki detail tentang beliau ini, wawasan atau pengetahuan tentang Pak Umbu Landu Paranggi ini, saya kira lebih terperinci ya, lebih memiliki akurasi yang baik daripada saya yang hanya mendengar sekilas saja. Tentu saya pribadi juga sahabat-sahabat yang ada di Akademi Puisi mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian beliau. Jadi Umbu Landu Paranggi ini selalu identik dengan dunia puitik. Bahkan beberapa sahabat menyebut bahwa Umbu adalah puisi itu sendiri, sebagaimana namanya, sebagaimana dunia yang dipilih.
Karena kita mengerti beliau ini sebenarnya adalah seorang bangsawan dari Sumba ya, dari Sumba, dan menanggalkan seluruh atribut kebangsawanannya itu untuk misalkan yang gelandang di Malioboro, kemudian di Bali, yang setelahnya di Bali, untuk menggarap dunia yang dipilih, yaitu dunia puisi. Beliau menggembleng anak-anak muda, mendampingi, memberikan spirit, mengawal, seperti itulah ya, mengawal sampai kemudian khasanah sastra Indonesia ini menjadi berwarna, beraneka warna dengan karya-karya orang-orang yang pernah belajar kepada beliau. Nah, itu tentang Pak Umbulan Paranggi. Tapi moga-moga kalau ada yang punya tulisan isai atau apa feature gitu ya, yang bisa kita videokan, kita buat video feature, nah itu saya berminat juga itu untuk menggarap sebagai apresiasi kepada apa yang sudah beliau dedikasikan di dunia sastra Indonesia. Moga-moga nanti ya, karena banyak sahabat yang kita kenal yang dalam lingkaran pembelajaran bersama beliau. Namun pada kesempatan kali ini, di luar Pak Umbu Paranggi, itu saya ingin membicarakan satu hal, kembali lagi kepada yang saya sedikit mengerti karena bersinggungan, itu Rendra. Rendra dan tukang arang. Nah, karena saya baca di beberapa portal media online, di beberapa tulisan-tulisan ini dikupas juga ini Rendra dan tukang arang. Tentu itu hak dari kawan-kawan karena sama seperti Umbulan Paranggi, Rendra ini juga milik siapa saja karena banyak sekali orang-orang yang bersinggungan dengan beliau, yang memiliki hubungan yang intim, yang spesifik, yang unik, khusus gitu ya. Jadi berdasar yang saya ketahui, barangkali melengkapi apa yang sudah beredar ya. Ini cukup masyhur sebenarnya teman-teman. Rendra tukang arang ini cukup masyhur. Saya pernah membaca di beberapa wawancara yang beliau menyampaikan itu juga, dan mendengar sendiri sedikit pembicaraan tentang itu waktu saya masih di Bengkel Teater. Dan belum lama saya juga sudah memverifikasi kepada Mbak Ida, Mbak Gen Yuraida, istri beliau, bahwa cerita tukang arang yang sering disampaikan Rendra ini bukan Amsal. Amsal itu maksudnya satu strategi komunikasi ya, di mana Rendra ingin menyampaikan satu isi pikiran atau pelajaran supaya lebih leluasa dan mengena. Biasanya beliau menggunakan amsal-amsal, perumpamaan ya, permisalan gitu ya. Ini ternyata memang dari informasi Mbak Ida, ini pengalaman yang nyata, memang dialami oleh Rendra. Nah, saya tidak tahu persisnya usia berapa itu, tepatnya kapan itu terjadi. Tapi ini di usia di mana Rendra sedang membangun cita-citanya. Nah, karena waktu itu di masa kecil, cita-cita Rendra ini pengen jadi jenderal ini teman-teman. Cita-cita yang nggak lazim ya. Kalau saya baru-baru jadi jenderal, merangkum cita-cita sampai seusia ini aja saya nggak pernah jelas itu kawan-kawan, nggak pernah jelas. Tapi ini Rendra kecil ini sudah punya cita-cita ingin jadi jenderal. Kemudian ditimbang. Nah, ini kalau
Ki Ageng Suryo Mentaram ya. Orang itu mengalami apa? Mulur, mungkret sebagaimana keadaan yang sedang tumbuh dan berkembang ya. Jadi orang ini mengalami penyesuaian. Jadi ini beralih seiring dengan wawasannya, beralih ingin jadi penyair. Jadi jenderal, beralih ingin jadi penyair. Nah, masalahnya kalau ingin jadi penyair, ini ada masukan dari ayahanda beliau yang sering ya digambarkan kalau ayahandanya ini penghambat gitu ya, penghambat. Sebenarnya nggak menghambat. Karena kalau Mas Rendra sering menyebut apa namanya nama ayahandanya itu, kalau saya melihat penuh hormat beliau ini. Ayah yang saya cintai, misalkan ungkapannya seperti itu. Jadi sangat menghormati. Nah, kan di berbagai tulisan itu ya, ini kayak memberontak gitu ya saya. Ya. Memberontak ini maksudnya bukan kok ngelawan orang tua gitu, enggak ya. Pak Broto ini, ayahanda beliau, justru memberikan perimbangan kawan-kawan. Dia kepengen jadi penyair gitu ya. Nah, Pak Broto memberikan perimbangan. Loh Ren gitu ya. Kalau keluarga memanggil beliau ini Ren. Kalau kamu ingin jadi penyair, itu terus nanti nafkahmu dari mana? Ini Pak Broto gitu. Kayak mengganjal, tapi nggak mengganjal. Ini memberikan penyeimbang gitu ya, supaya olah nalar gitu ya. Jadi nalarnya di jalan pikirannya itu coba diarahkan gitu ya sama Pak Broto ini. Nah dulu yang namanya penyair itu dirumati oleh keraton gitu ya. Jadi penulis-penulis, penyair-penyair ini ya sebagaimana zamannya ya, ini mengisahkan atau menuliskan tentang kebesaran raja-raja, kemenangan-kemenangan, peperangan dan semacam itu. Dari dulu kan begitu. Nah ini dia dapat penghasilan dari keraton. Tapi di alam modern, penyair ini ya bagaimana, hidup dari mana? Nah ini Pak Broto memberikan itu. Yang kemudian oleh Rendra dirumuskan. Istilah Rendra itu, Pak Broto ini menjadi penyeimbang dalam hal rem gitu ya, menjadi remnya dalam hal mengenalkan yang disebut fakta objektif. Nah, orang hidup kan mesti ada kewajarannya, itu punya penghasilan yang baik. Kemudian ya butuh makan, butuh berkeluarga dan lain-lain. Nah, jadi penyair itu terus dari mana penghasilannya gitu. Yang nantinya ini juga akan menjadi renungan Rendra yang menghasilkan filosofi-filosofi di kemudian hari di dalam kehidupannya sebagai seorang penyair. Nah, balik lagi ke tukang arang. Rendra remaja itu dia sering melihat itu ya, di waktu-waktu masa-masa kecil dan remajanya itu sering ada mitos namanya hantu Waringin Sungsang. Dan itu kalau dari jauh, dari Solo gitu dilihat, ini gunung mana saya nggak ngerti ya, apa Gunung Lawu atau gunung mana. Ini menyala, kalau malam menyala. Kayak ya, kayak Nabi Musa ke Gunung Tursina itu ya, melihat semak-semak yang terbakar atau ya itu. Jadi menyala, ada hantu Waringin Sungsang. Wah, Rendra ini nggak gampang percaya, dia kepengen ketemu hantu itu, ceritanya gitu ya. Kayak apa itu? Wajahnya hantu itu kayak apa? Nah, Syahdan akhirnya didatangilah ketika nyala gitu ya, didatangilah lereng gunung itu, di mana ada hantu Waringin Sungsang yang tengah menyala gitu.
Dia naik, kemudian mendekat, tidak ada hantu ternyata. Tapi ada seorang tua yang sedang membuat arang. Ya hantunya yaitu si pembuat arang itu ya. Membuat arang. Nah ini kayak heran aja. Rendra yang remaja ini, kok ada orang hidup di tempat yang terpencil seperti itu, kemudian ngapain? Pendeknya terjadilah dialog itu. Dan Rendra mengetahui kalau ternyata bapak tua ini seorang pembuat arang. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian bertanyalah Rendra, kok panjenengan ini ya, bapak tua ini ya, kok hidupnya kok buat arang terus begini ini. Misal ini ya, ini kalau dia nih ya diceritakan ulang ya. Kalau bapak ini ada pilihan, itu kepengen jadi apa kira-kira? Dia nanya. Nah ini jawab dari Pak pembuat arang ini, ya saya kepengen jadi tukang arang yang baik. Nah, jawabannya kayak gitu. Enggak, kalau ada pilihan gitu ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu, ini itu. Misalkan ada andai mungkin jadi ini, mungkin jadi itu milih apa kan gitu kira-kira. Si Rendra remaja ini mendesaknya seperti itu. Ya enggak bisa milih, wong yang saya hadapi itu bikin arang yang paling dekat, yang paling realistis, yang paling mungkin ya saya ingin menjadi tukang arang yang baik. Udah gitu aja. Nah, disitulah yang kemudian memantik kesadaran seorang Rendra bahwa manusia itu sebenarnya masing-masing itu memiliki atau menghadapi takdirnya. Urusannya takdir. Jadi biasa kalau di alam Jawa itu kan ada sangkan paraning dumadi. Jadi asal muasal kejadian ini kemana, orang hidup itu mau apa, itu tuh memang sudah seperti itu ya. Ya ini setiap manusia sebenarnya secara naluriah juga mencari. Nah ini pencarian Rendra yang kira-kira nyerempet-nyerempet dimensi yang semacam itu. Ini jawaban dari tukang arang ternyata menjauh dari segala hal yang berbau berandai-andai, seumpama, jikalau, apabila, dan lain-lainnya. Karena dia seorang pembuat arang, maka dia dengan jelas ingin menjadi pembuat arang yang baik. Nah kalau nanti misalkan mungkin jadi ini, enggak, itu seandainya aja kalau itu. Tapi sekarang dia seorang pembuat arang. Nah Rendra, di mana tadi digambarkan di depan, yang dalam proses merangkum cita-citanya menjadi seorang penyair yang belum menentu tadi ya, banyak hal-hal yang belum terangkan sebenarnya di masa itu, termasuk yang mengganggu dia sebagai perimbangan dari Pak Broto itu tadi ya, nafkahnya terus bagaimana, dan macam-macam banyak hal yang belum difahami Rendra remaja ini. Tapi ternyata pengalaman dia bertemu dengan pembuat arang ini menyadarkan bahwa manusia mesti tegas, mesti terang, mesti jelas di mana dia berdiri. Maka jadilah orang yang serius, yang sungguh-sungguh menggarap apa yang ada di hadapannya. Dia ingin menjadi penyair. Kalau seorang tukang arang,
ingin menjadi seorang pembuat arang yang baik, maka kemudian Rendra belajar dari itu. Rendra tidak ragu-ragu lagi. Dia ingin menjadi seorang penyair yang baik. Serius, kawan. Orang itu mesti terang. Menekuni apa, sedang berada di mana, di situ dia mesti serius. Jadi tukang arang yang baik. Kalau ingin jadi penyair, ya jadi seorang penyair yang baik. Kalau ingin jadi seorang usahawan, ya jadilah usahawan yang serius. Usahawan yang baik. Wah, ini kalau nanti bingung ya, pengen ini jadi ini ya, gimana, nggak ada yang serius semua, repot kan. Ini artinya pelajaran yang bisa kita petik adalah mesti sungguh-sungguh dan mesti terang, mesti jelas, supaya kita bisa mendedikasikan seluruh tenaga dan pikiran kita untuk memupuk dunia yang sedang kita rajut, kita ukir gitu ya, yang kita cita-citakan. Nah, ini pelajaran dari tukang arang maksudnya itu. Jadi ini lain hal ya, misalkan ada pengembangan cerita seperti karena bentrok dengan bapaknya, kemudian minggat, sakit hati atau mutung dan lain-lain, tentu jauh dari itu. Kalau sejauh saya pahami, sebagaimana Mas Rendra juga pernah menyinggung itu waktu berbicara dengan sahabat-sahabat Bengal Teater di masa saya 98, 99 sampai tahun 2000 itu ya, itu tidak seperti itu. Ini soal bagaimana bahwa orang harus terang, harus serius. Tapi cuman pembuat arang, nggak apa-apa, ya saya ingin jadi pembuat arang yang baik. Nah, di waktu itu sebenarnya posisi cita-cita Rendra sebagai seorang penyair di masa Rendra tersebut sebenarnya tidak ideal, nggak ideal. Tapi itu yang sedang diolah Rendra, yang hidup di alam cita-cita Rendra, maka ya nggak ada cara lain. Saya mesti menjadi penyair yang serius, yang baik. Nah, ini yang membedakan kan di situ kan. Karena kayak saya kan nggak begitu kan. Kayak saya ini karena kecelakaan kemudian kenal sastra, karena jadi nggak serius. Makanya kalau sahabat-sahabat mendengarkan kisah-kisah saya di Bengal Teater, saya postingan-postingan awal ya, Akademi Puisi, Rendra pertanyaannya selalu sama, kamu ini serius nggak sih di sini ya kan gitu. Jadi serius ini penting teman-teman. Nah kalau nggak serius terus ya gimana kan, ya nggak serius mau gimana lagi. Kita memberi kontribusi yang 1/4, ya dapatnya kita 1/4 dong. Kalau kita memberi kontribusi kita itu setengah, ya dapatnya cuma setengah. Kalau serius, ya dapatnya serius kan gitu. Jadi orang mengerti bahwa serius itu penting, tapi menyadari dalam setiap tindakan, dalam sikap, dalam keputusan itu menjadi kesadaran yang terang gitu, itu jarang. Termasuk saya ya, itu jarang. Kira-kira seperti itu yang saya pahami. Jadi selalu bahwa manusia dihadapkan pada dunia kecilnya, di mana kita dituntut untuk menerima, memasuki, dan menggarap segala keterbatasan yang kita miliki tersebut. Apapun bentuknya, sebagai siapapun kita, di lingkungan yang kayak apapun ya, nggak idealnya kayak apapun. Kalau memang itu menjadi milik kita, kalau memang itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya itulah kita. Itulah yang kita hadapi, dalam tanda kutip, itu menjadi kita sebut sebagai takdir kita. Ya kita mesti di situ. Bukan di tempat lain ya. Kalau nanti
kita mengandai-andai terus ya nggak fokus-fokus dong kalau gitu dong. Jadi maksudnya cuman begitu saja teman-teman. Jadi kalau terlalu nanti cerita ini ditarik ke sana kemari yang terlalu emosional, saya kira malah nggak edukatif ya. Jadi maksudnya pelajaran Rendra membagikan pengalamannya bertemu tukang arang itu dalam konteks bahwa manusia dalam serba tidak idealnya itu dia mesti serius di situ. Dia mesti intens menggarap kehidupannya, menerima takdirnya dengan sukacita, kemudian memupuk, mengembangkan, mendedikasikan sepenuh kehidupannya. Serius ya, serius di situ. Nah kalau nggak serius nanti ambiar, nggak menentu semuanya kan, jadinya kan seperti itu. Apalagi dalam hal kepenyairan atau kabujangan. Kabujangan kan berat, kedudukannya itu sebagai penjaga ruhnya masyarakat itu kan ya nggak gampang tuh kawan-kawan. Jadi mesti memiliki mental yang kokoh, memiliki ketetapan hati, memiliki jiwa yang baja, memiliki semua perangkat yang dibutuhkan oleh seorang pujangga atau penyair supaya dia benar-benar mengabdikan hidupnya untuk kemanfaatan masyarakatnya. Ini dari saya, moga-moga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dari bidang manapun ya, tidak harus penyair karena keseriusan tentu kompatibel dengan dunia apa saja, dunia apapun, tidak hanya sastra. Semua dunia butuh yang namanya keseriusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.